Halo semuanya, saya Jonathan Igendelase dengan nomor BP 221086-2010 dari Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pandangan saya tentang kebenaran dan asas-asas pemikiran. Arti dari kebenaran itu sendiri adalah suatu hal yang tidak salah. Dan untuk mengidentifikasi kebenaran dan kesalahan, kita perlu menggunakan logika. Contoh sederhana dari kebenaran adalah, hal ini adalah hand sanitizer. Hand sanitizer ini terbuat dari alkohol yang berguna untuk mensterilkan tangan atau benda-benda. Nah, jika ada seseorang yang bilang ini adalah air putih yang bisa minum, salah, ini tidak bisa minum. Hal ini hanya untuk mensterilkan tangan atau bagian-bagian permukaan. Contoh lainnya dari kebenaran adalah, ini adalah sendok. Bukan, ini adalah handsfree, headset, atau lain sebagainya, apapun kalian sebut itu. Gunanya adalah untuk mendengarkan lagu. Ini tidak bisa untuk menyendok makanan, tidak bisa untuk menyuapi bayi, karena ini bukan sendok. Untuk mengetahui sebuah kebenaran, kita perlu untuk memenuhi 4 hukum akal. Yang pertama identitas, yang kedua non-kontradiksi, yang ketiga keselarasan, dan yang keempat adalah kausalitas. Nah, apa sih hukum akal ini? Nah, hukum yang pertama yaitu identitas. Kita harus tahu dulu identitas dari suatu benda ini. Apakah benda ini memanglah benda ini, atau malah menjadi benda itu? Contoh sederhananya adalah kursi, apakah memang kursi, dan apakah itu tidak meja? Nah, kita harus tahu dulu identitasnya. Bahwa kursi adalah kursi, bahwa meja adalah meja. Itu adalah hal yang sangat-sangat berbeda. Hukum yang kedua adalah non-kontradiksi. Contoh dari non-kontradiksi ini adalah seperti kursi yang tidak akan pernah menjadi bukan kursi. Kursi bukanlah meja, kursi bukanlah sendok. Kursi akan tetap menjadi kursi. Dan hukum yang ketiga adalah keselarasan. Contohnya seperti kursi akan tetap menjadi kursi. Nah, artinya adalah di mana benda itu akan terus menjadi benda itu sendiri. Benda itu tidak akan berubah menjadi benda lain. Dan hukum yang terakhir adalah kausalitas. Kausalitas ini adalah hubungan sebab dan akibat. Kenapa kursi ini bisa ada? Pasti ada sebabnya. Dan kenapa orang menggunakan kursi? Pasti ada sebabnya. Akibatnya jadi apa? Seperti itu. Lanjut kita masuk kepada asas-asas pemikiran. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah sebuah tumpuan dari suatu hal yang biasanya dipergunakan untuk suatu kegiatan, suatu norma atau suatu aturan. Nah, jadi kalau misalnya kita analogikan, berarti asas-asas pemikiran adalah sebuah tumpuan dari pemikiran-pemikiran. Ada 2 jenis asas pemikiran. Yang pertama adalah asas primer dan yang kedua asas sekunder. Nah, asas primer ini sendiri terdiri dari asas identitas, asas kontradiksi, asas pengisian kemungkinan ketiga, dan asas alasan yang mencukupi. Nah, asas sekunder ini terbagi 2, yaitu asas yang dipandang dari sudut isi dan pandang dari sudut luas. Nah, asas-asas pemikiran ini saling tersambung, berkesinambungan atau menjadi satu. Jadi kalau misalnya asas pemikiran kurang satu, maka hal tersebut tidak bisa tersambung lagi, maka asas itu tidak akan pernah ada. Contohnya seperti asas identitas. Jika asas identitas ini sendiri tidak ada, maka hal itu tidak akan pernah ada, karena identitasnya sendiri sudah tidak ada. Nah, dengan adanya asas pemikiran ini, tentunya suatu kebenaran akan lebih mudah untuk diklasifikasi. Karena kalau misalnya asas kebenarannya tidak benar, asas pemikirannya tidak benar, maka hal itu tidak benar. Tapi jikalau hukum akal dan asas pemikiran yang benar, maka kebenaran akan lebih mudah untuk diklasifikasi. Nah, sekian pandangan saya tentang kebenaran dan asas-asas pemikiran yang pada kesimpulannya adalah asas pemikiran dapat mempercepat atau mempermudah suatu pengklasifikasian sebuah kebenaran. Dan kebenaran adalah sesuatu yang tidak salah. Saya Jonathan Igendelase, pamit undur diri. Terima kasih.